Jemaat saya undang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang melihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Yeah.
surga, kami mengucap syukur padamu Bapa yang pada saat pagi hari ini Engkau telah menolong kami seminggu ini ya Tuhan. Engkau telah memberkati apa yang kami haleluya perlukan ya Tuhan. Kami bersyukur atas semua berkat anugerah-Mu ya Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan beribadah pada saat ini ya Tuhan. Tolong kami, sidang jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan menolong. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memberkati. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan haleluya membuka hati kami. Supaya dalam ibadah pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu sendiri ya Tuhan yang turun di tengah-tengah sidang jemaat-Mu untuk haleluya memimpin dalam ibadah pada saat ini ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan sidang jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan datang untuk bukan rutinitas sebagai datang untuk ibadah, tetapi untuk kerinduan, untuk haleluya mengasihi Engkau dan memuji dan membesarkan nama Engkau. Engkau yang akan selalu memberkati, Engkau yang akan selalu mengasihinya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan pimpinlah ya Tuhan awal pertengahan hingga akhir ibadah ini ya Tuhan. Kami serahkan di tangan kuasa-Mu, supaya Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memimpin dan memberkati, menolongnya ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, dan kita lanjutkan di dalam ujian ini bersama. Ada
firman Tuhan. Maaf. Dan untuk yaitu pengambilan iman dasar jemaat langit kedua. Pengakuan iman dasar. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, dibawa penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut dalam firman Tuhan kita iringi di dalam pujian yaitu Tuhan menyimpan dunia. Firman
tambah hati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kami hidup di dalam kehidupan kami hari lepas hari, hidup kami senantiasa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman itu tertanam dalam hati kami, sehingga akan dengan mudah dengan begitu saja firman itu akan nampak. Firman itu akan keluar melalui tingkah laku kami, melalui perkataan kami, bahkan di dalam pemikiran kami. Berfirmanlah Tuhan, kiranya Tuhan menolong hamba-Mu yang akan menentangkan kebenaran firman Tuhan. Dan Kau pakai hamba-Mu ini sebagai saluran berkat Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi isi dan maksud Tuhan. Kiranya Tuhan sekali lagi membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya demi nama Tuhan kami Yesus Kristus ucap syukur dan berdoa. Amin. Jadi silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan, sudah masuk akhir bulan dalam Februari. Sebentar lagi kita akan masuk dalam waktu-waktu menjelang atau merasakan waktu demi waktu ke depan mengenai kematian Kristus. Tidak lama kita akan masuk di dalam bulan-bulan Paskah, bulan-bulan dan ini adalah ucapan bahagia bagian yang terakhir. Kita akan membahas bersama, kita akan merenungkan bersama di dalam Matius 5 ayat 10 sampai 12. Adalah ucapan bahagia bagian yang terakhir yang akan kita bahas pada hari ini. Matius 5 ayat 10 sampai 12. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Dianiaya, kelihatannya di bagian di atas-atasnya bersukacitalah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Yang kemudian bagian kedua, berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Kelihatannya enak, enak. Tapi pada bagian yang terakhir, berbahagialah kamu. Berbahagialah kita yang dianiaya oleh sebab kebenaran Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca ini kelihatannya aduh, dianiaya kok berbahagia. Kita sudah mendengar apa itu artinya berbahagia. Nah, ini dianiaya kok berbahagia, ini bagaimana? Mengalami suatu penderitaan kok berbahagia itu bagaimana? Dalam bagian ini kita perlu membedakan ya, berbahagia karena dianiaya oleh kebenaran dengan penderitaan yang kita alami. Contohnya, akhir-akhir ini, bahkan mungkin beberapa hari yang lalu ya, di sosmed itu viral itu baret. Ada yang tahu viralnya kenapa? Baret viral. Aduh, banyak yang nggak main sosmed. Yang muda-muda pasti tahu adanya pencurian alat-alat bengkel disebar di sosmed, terutama di grup Doko, di grup Rumbangan, sebar. Berhati-hati bagi bapak ibu yang rumahnya dekat-dekat di jalan raya. Nah, kebetulan ini ada CCTV yang memantau. Kelihatanlah. Akhirnya viral. Seumpamanya pencuri itu ketangkep,
digebukin massa, itu namanya dianiaya atau bukan? Dianiaya atau bukan? Bukan, itu karena hukuman. Seseorang yang melakukan kesalahan mendapatkan sesuatu akibatnya, itu namanya hukuman. Contohnya, kayak anak saya ini agak bandel di sekolah, gak mau mengerjakan tugas, akhirnya dia dihukum berdiri. Itu bukan karena dianiaya, tapi karena hukuman, karena kesalahannya. Tetapi kalau yang namanya dianiaya karena kebenaran, itu berbeda dengan semua yang tadi. Kebalikannya, orang yang tidak melakukan apa-apa, orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya, mendapatkan celaan dari orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, teks yang kita baca hari ini tidak membicarakan tentang penderitaan yang sembarangan. Tidak semua orang yang menderita, yang katanya memberitakan kebenaran firman Tuhan, tidak semua orang yang kelihatannya menderita karena dia statusnya sebagai orang Kristen, itu benar-benar menderita karena kebenaran. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan ketika mengalami suatu masalah, aduh Tuhan, aku menderita karena Engkau. Tidak. Tuhan, aku kok menderita ya, mengalami suatu hal yang gak enak ya, mengalami suatu penganiayaan, persekusi lah, diapain sama orang lah. Tidak. Bukan karena status kita orang Kristen, tetapi ketika kita melakukan suatu kesalahan, itu namanya penderitaan atau dianiaya. Kita tidak pernah lepas yang namanya dengan kesalahan. Saya tidak lepas dari kesalahan. Saya tidak lepas dari dosa. Saya tidak lepas dari hal-hal yang tidak baik. Walaupun kita berusaha untuk melakukan hal yang baik, kita tetap bisa jatuh di dalamnya. Tetap jatuh melakukan kesalahan. Karena sekalipun kita orang Kristen, kita mungkin bisa saja tidak menjaga lisan kita kepada tetangga. Walaupun kita orang Kristen, mungkin kita masih belum bisa menjaga perilaku kita terhadap orang lain. Dan dari perilaku, dari perkataan kita, dari lidah kita, mungkin menyakiti orang lain, sehingga orang lain berbuat tidak baik kepada kita. Itu bukan penganiayaan, itu adalah konsekuensinya. Kalau kita melihat diri kita terhadap orang yang ada di sekitar kita, kira-kira sudahkah kita itu mendapatkan hal yang tidak baik itu karena kebenaran atau karena kesalahan diri kita sendiri? Jangan pernah kita menganggap, wah aku orang Kristen, aku mendapatkan hal ini, hal itu, aku menderita di dalam Kristus. Tidak. Jangan sampai kita berpikir, aku melakukan hal udah bener kok, memberitakan firman Tuhan, kamu bertobatlah, kalau nggak bertobat mati kamu. Ya jelas aku melanggar hukum. Itu akan mendapatkan hukuman, itu akan mendapatkan konsekuensinya. Paulus mengatakan kalau engkau memberitakan firman, beritakanlah dengan hikmat. Kita memberitakan kabar sukacita daripada Kristus, itu harus dengan hikmat. Setiap daerah, setiap negara memiliki peraturannya masing-masing. Peraturan dulu, apa yang kita lakukan untuk pelayanan dulu, pengabaran Injil dulu, ketika kita bawa ke sekarang, itu akan mendapatkan masalah. Dan ketika dulu itu kita bawa sekarang, yang dulu kita bisa bagi-bagi traktat, kita bisa menceritakan Tuhan itu, oh Tuhan itu besar, Tuhan kayak gini. Itu mungkin bisa dilakukan dulu. Tapi ketika kita lakukan sekarang, itu namanya tidak berhikmat. Adalah kesia-siaan ketika seseorang menganggap dirinya itu menderita karena Yesus, tapi karena kecerobohannya sendiri. Karena tidak ada hikmat dalam dirinya. Di bagian atas Tuhan Allah sudah
menceritakan, sudah memberikan penggambaran, sudah memberikan penjelasan. Berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah, yang melihat orang lain yang belum mengenal Tuhan, melihat orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Aku tuh gak ada apa-apanya Tuhan, aku masih kekurangan Tuhan. Pakai aku untuk memberitakan firman Tuhan. Kemudian berbahagia orang yang berduka cita. Ya sama seperti tadi, melihat orang lain berjalan di dalam kegelapan. Berbahagia orang yang lemah lembut, hatinya yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran di sini adalah kebenaran melakukan hal yang baik, terus menerus menjadi sebuah kebutuhan memberitakan firman Tuhan, melakukan hidup saleh. Baru berbahagialah orang yang dianiaya Allah. Bukan berbahagialah orang yang pokoknya kamu dianiaya, kamu mendapatkan masalah itu karena kita orang Kristen, tidak, tetapi karena kebenaran firman Tuhan. Kita diberikan hikmat daripada Tuhan. Kita diberikan akal budi. Kita diberikan pengetahuan yang baik. Kita diberikan hikmat daripada Tuhan, kebijaksanaan daripada Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan. Saya boleh katakan tidak beban menyatakan sesuatu, oh aku tuh kayak gini karena Tuhan, aku kayak gini karena Tuhan. Tapi sebenarnya jauh daripada Tuhan. Oh aku kayak gini tuh karena Tuhan, kamu kayak gitu pasti kamu gak percaya sama Tuhan. Itu akan mendapatkan penganiayaan yang sia-sia. Itu tidak akan mendapatkan upah yang daripada Tuhan. Itu tidak akan mendapatkan upah yang besar di surga karena Tuhan. Karena itu adalah kesalahan kita sendiri. Karena kita tidak berhikmat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sudah ada dalam diri kita. Apa yang kita keluarkan hendaknya itu adalah kebenaran firman Tuhan. Kita memohon daripada Tuhan untuk memampukan kita menyampaikan itu dengan penuh hikmat. Dan ketika kita menyampaikannya itu dengan baik, kita melakukan menjadi saksi bagi orang lain. Hidup kita sudah menjadi saksi yang benar bagi orang lain, bagi orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi orang tetangga kita, bagi orang yang ada di lingkungan kita, bagi orang yang ada bersama kita dalam pendidikan sekolah, ataupun di ladang. Kita sudah menyatakan inilah orang Kristen tanpa harus berkata-kata, tapi melalui tindakan. Kita sudah melakukannya itu, tetapi ketika kita mendapatkan hal yang tidak baik, karena iman kita dianiaya, karena iman kita mungkin dicemooh, orang Kristen kok. Nanti kalau saya dulu ya, waktu SD, oh kamu orang Kristen ya, nanti matimu dipenteng. Pernah Bapak Ibu yang seperti itu, mengalami hal seperti itu, dibully istilahnya kalau saya sekarang. Oh kamu orang Kristen, Tuhanmu gak turun-turun itu ya Allah, dia dan Tuhanku turun mati. Ya kamu orang Kristen, tiap hari ke gereja, haleluya, haleluya. Mungkin kita pernah mengalami hal itu. Berbahagialah kita yang karena nama Tuhan kita sudah melakukan menjadi bagian kita. Kita sudah melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, menjadi bagian kita, tetapi kita tetap mendapatkan hal yang tidak benar. Bisa saja kita difitnah, bisa saja kita dicemooh, bisa saja kita di sekolah dibully, tetapi ada upah yang besar. Upah kita besar. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upah kita besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum daripada kita, yang kita mungkin saat ini sedang merasakan.
Mungkin kita merasakannya karena kita percaya pada Tuhan, tangannya begitu besar. Dulu dan dulu banyak orang yang menderita karena nama Tuhan. Orang yang di Tiongkok zaman dahulu sekarang sudah ada ya. Kadang orang menggunakan data dulu digunakan sekarang ya kan, nggak sinkron, nggak sesuai dengan kenyataannya. Orang yang dulu percaya kepada Tuhan di negara China itu sulit sekali untuk menyatakan imannya, sulit sekali untuk beribadah kepada Tuhan, sulit sekali untuk membaca firman Tuhan. Ketika mereka diketahui orang percaya, mereka mendapatkan penganiayaan. Kalau kita melihat dari lebih dalam lagi, lebih dulu lagi, berapa banyak nabi yang menyatakan kebenaran firman Tuhan. Hai engkau orang Israel, bertobatlah, kembalilah kepada Allah. Nabi Yesaya yang menyatakan kebenaran yang berbeda dengan nabi-nabi yang lain, nabi-nabi palsu yang lain. Oh enggak, kita akan sampai, Tuhan akan memberkati kita. Kita tuh bangsa yang besar. Gak akan mungkin kita akan dibawa pergi ke Babel. Lihat bait Allah itu masih besar. Lihat kota kita itu adalah kota yang kuat, Yerusalem kuat. Ingat kita itu umat pilihan. Tetapi ketika Nabi Tuhan menyatakan, berbaliklah engkau, jangan utamakan apa yang kelihatan, utamakan Allah. Ketika engkau tidak berbalik, Tuhan sudah menyiapkan 70 tahun engkau akan dibawa, engkau akan ditindas di sana. Tetapi kenyataannya mereka hanya mendengarkan apa yang menjadi pembicaraan nabi-nabi palsu, keenak-enakan, hal-hal yang menyenangkan hati mereka, hal-hal yang menyenangkan pikiran mereka, sehingga mereka berubah. Dan apa yang terjadi pada nabi itu? Nabi itu akan sesat. Nabi itu karena merasakan, kamu tuh nggak benar, nyatakan hal yang nggak benar, nabi itu akan dianiaya. Kita melihat, kita juga membaca nabi-nabi Elia apa juga mengalaminya. Ketika kita melihat para rasul, mereka menyatakan kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka tetap dibelenggu. Mereka tetap mendapatkan penganiayaan. Masih ada orang yang lebih daripada mereka, lebih menderita. Kalau kita hanya saat ini datang beribadah, kita mengaku diri kita sebagai orang percaya, kita mendapatkan cemoohan, kasarnya nggak ada apa-apanya. Mungkin bagi kita dulu, orang yang belum percaya kepada Tuhan, memutuskan diri untuk percaya kepada Tuhan, mungkin kita akan sulit di sini, malu, sedih nanti kalau diri sama Tuhan ini. Tapi namanya iman itu harus dibuktikan. Namanya iman, kepercayaan itu harus ditunjukkan dengan iman. Beberapa waktu yang lalu saya mengkategorisasi, walaupun secara daring, tetapi tetap bertatap muka lewat Zoom. Mbak, jangan kasih tahu dulunya. Loh kenapa? Aku nanti takut. Takut kenapa? Ya nanti kalau orang lain nggak senang sama aku, nggak senang sama keluarga aku, nanti aku dibunuh. Hingga sampai saat ini dia belum siap menunjukkan siapa dia. Bahkan kepada jemaat Yaudah nanti saya kasih tahu kepada jemaat siapa. Jangan Mbak, nanti takutnya ada yang keceplosan. Nanti bulan 3 saya akan siap. Saya berusaha menyiapkan diri saya dan keluarga saya untuk percaya kepada Tuhan, untuk berani menyatakan firman Tuhan, untuk berani menyatakan bahwa saya adalah orang Kristen. Saya tegaskan kembali ke dia. Ingat ya, orang lain bisa saja
mencemooh kita. Orang lain bisa saja membuli kita, tapi ada Tuhan yang ada bersama dengan kita. Dengan itu kita harus buktikan lewat perkataan, lewat perbuatan, dengan kehidupan kita. Ketika kita mengalaminya, kita itu mungkin gak ada apa-apa dengan mereka dulu yang lebih daripada yang kita alami. Itu yang dikatakan berbahagia, bukan karena penganiayaan, bukan karena konsekuensi yang kita lakukan, karena kesalahan kita sendiri yang kita itu orang Kristen. Tuhan berikan hikmat kepada kita, Tuhan memberikan akal budi kepada kita, Tuhan memberikan kita kebijaksanaan untuk melakukan yang baik, untuk menyatakan kebenaran itu dengan tepat, untuk menjadi saksi Tuhan di sekitar kita melalui tindakan kita. Karena dengan tindakan yang kita lakukan, orang lain akan melihat siapa Tuhan kita, sejauh mana iman kita, sejauh mana Tuhan yang engkau sembah dan merubah hidup kita. Jadi mereka akan melihat, oh ternyata dia itu Kristen, bukan hanya cuma percaya, bukan hanya cuma berkata, bukan hanya cuma ke gereja, tetapi melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Aku melihat ada berkat di dalamnya. Berkat bukan hanya cuma masalah materi, tetapi kehidupannya berdamai. Ketika menghadapi masalah, kita tetap dengan tenang menghadapinya. Ketika kita mendapatkan pimpinan, kita dapat tenang menghadapinya. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengoreksi diri kita, sudahkah kita menyadari akan hal itu? Ataukah yang kita alami itu karena kesalahan kita, tetapi kita mengatasnamakan Tuhan? Apakah yang kita alami kesulitan itu benar-benar daripada Tuhan, ujian daripada Tuhan, atau pencobaan yang kita alami karena kesalahan kita sendiri, karena keinginan kita sendiri? Manusia bisa jatuh karena dicobai oleh dirinya sendiri. Coba sebelum kita menyalahkan Tuhan, coba kita sebelum, oh Tuhan ini penganiayaan daripada kita. Coba kita melihat, kira-kira kesalahan apa yang dilakukan kepada orang lain? Kira-kira apa yang tidak benar sehingga orang lain memfitnah saya? Ketika kita belajar untuk melihat diri kita sendiri, kita akan melihat, kita akan mengerti, kita akan dibukakan oleh Tuhan mata hati kita dalam menjalani kehidupan kita. Kalau saat ini kita dengan bebas untuk percaya kepada Tuhan karena dilindungi oleh undang kita di Indonesia ini, kita bisa dengan bebas pergi beribadah. Mari kita datang kepada Tuhan. Ketika kita saat ini bersyukur dalam negara yang bebas untuk berdoa kepada Tuhan, setiap hari kita bisa berkali-kali berdoa kepada Tuhan. Mari kita lakukan. Kita melihat Inga dan Niel saat itu yang berdoa saja sampai ketahuan harus dimasukkan ke gua Sinai. Banyak tantangannya. Saat ini kita bisa dengan leluasa berdoa menyembah kepada Tuhan. Tapi ketika kita masih asal-asalan, kita nggak berdoa, kita nggak melakukan firman Tuhan, kita tidak membaca firman Tuhan. Kalau kita mendapatkan suatu hal yang tidak baik, jangan menyalahkan Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Mari kita belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita berpikir apa-apa itu karena kita dianiaya karena iman kita. Jangan senantiasa kita berpikir, oh aku kayak gini karena orang Kristen seperti ini. Tidak. Kita melihat hati kita, sudahkah saya melakukan firman Tuhan itu? Lepas. Amin kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang saat ini
dapat memberikan kita pengertian bagaimana kita sebenarnya maksud daripada Tuhan. Berbahagia kita yang dianiaya oleh karena Kristus Allah pemerintah. Mohon dengan hormat Pak, mari kita kita dan mereka. Bapak Ibu, kita berdoa. Ya Tuhan, dunia memang tidak adil. Dunia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sehingga yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Sehingga yang salah boleh bersukacita, yang benar itu menderita. Saatnya Tuhan kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap orang yang mengasihi Tuhan senantiasa diperhadapkan dengan adanya aniaya dan penderitaan. Namun firman menghiburkan setiap kami, jikalau kami dianiaya oleh karena kebenaran, Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami berbahagia, karena kami boleh ambil bagian di dalam kebenaran Tuhan, melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Dan jikalau kami tahan di dalam kebenaran, maka kami akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak menghujat Tuhan ketika kami dianiaya oleh karena nama-Mu. Tolong kami supaya kami tidak mengutuki Tuhan ketika kami mengalami penderitaan karena Engkau. Namun ada sukacita yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami ketika kami mengalami penderitaan, mengalami aniaya oleh karena melakukan kebenaran. Karena itu ya Tuhan, tolong setiap kami supaya kami tidak takut untuk melakukan kebenaran. Sebab Engkau sendiri ya Tuhan melakukan segala kebenaran. Segala sesuatu yang Kau kerjakan adalah benar. Namun demikian dunia membenci Engkau. Bahkan dunia menganiaya Engkau. Dunia membunuh Engkau ya Tuhan. Dengan itu ya Tuhan, tolonglah kami berikan kekuatan di dalam kami untuk Tuhan. Mungkin ketika kami menyatakan diri sebagai orang Kristen, orang-orang di sekitar kami mencemooh kami, membuli kami, menyingkirkan kami, menjauhi kami. Mungkin juga di antara keluarga kami yang tidak suka kami menjadi orang Kristen. Mungkin rekan-rekan kerja kami pun mereka merasa risih kalau kami ini menyatakan diri sebagai orang Kristen. Namun untuk itulah Tuhan panggil kami sebagai anak-anak-Mu, untuk kami menjadi berkat bagi orang lain melalui perkataan kami, tingkah laku kami, dan setiap apa yang kami ucapkan di dalam setiap kehidupan kami sepanjang hidup, dimanapun kami berada, supaya kami boleh menyatakan kebenaran di tengah-tengah kita. Terima kasih ya Tuhan. Pakailah kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, jadi alat dalam pekerjaan-Mu. Sekali lagi untuk menjadi orang-orang yang menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekacauan. Dunia yang sudah dibutakan oleh dosa. Dunia yang dibutakan oleh hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, dalam kondisi yang seperti ini, tolonglah kami Tuhan untuk kami tetap berani menunjukkan diri kami sebagai orang percaya. Terima kasih ya Tuhan. Itu memang tidak suka kalau kami melakukan kebenaran, dan Yesus akan bersuka cita jikalau kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hidup sebagaimana yang dunia inginkan.
Karena itu ya Tuhan, firman yang sudah kami dengar, tolong supaya tidak berlalu dari kebenaran kami, namun Tuhan tanamkan dari kami, supaya kami berani menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan dan menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, sehingga hidup kami ya Tuhan menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Perkataan jujur, perkataan yang baik, yang menyejukkan, menenangkan, demikian juga ya Tuhan untuk setiap sikap perilaku kami yang baik, benar, sehingga itu mencerminkan bahwa Kristus yang hidup di dalam hidup kami, dan kami akan menjadi berkat, kebenaran dan terang bagi mereka yang hidup. Terima kasih Tuhan. Inilah ibadah syukur kami ya Tuhan atas segala berkat anugerah Tuhan, penghiburan dalam kami itu Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi tanamkan firman bahwa kami untuk melakukannya sesuai dengan kehendak. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada hambanya, supaya bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita dari kasih dan juga lanjutkan di dalam ujian yaitu hamba Tuhan. Sekali
Kembali kami naikkan syukur kepada ya Tuhan. Tuhan yang senantiasa melindungi, menyertai, berkati di dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan memberkati di dalam pekerjaan kami. Tuhan berkati di dalam kesehatan kami. Tuhan berkati apa yang kami perlukan. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur pagi ini kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Kami bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan, semuanya itu menjadi kekuatan di dalam kami mengikut Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami kembali berdoa pada saat ini, Tuhan menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami mohon Tuhan lindungi menyertai, Tuhan menguatkan di dalam mengikut Tuhan. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak hal-hal yang membuatnya merasa takut, karena itu Tuhan akan senantiasa percaya bahwa Engkau adalah gembala yang baik, yang akan senantiasa menjagai. Tuhan senantiasa melindungi, sehingga umat Tuhan senantiasa beroleh kedamaian, sukacita dan ketenteraman di dalam Tuhan. Bapa di surga, terima kasih dan berdoa untuk perkembangan kerajaan Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan senantiasa campur tangan di dalam semuanya. Apa yang sudah diprogramkan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, sehingga program itu bukan sekedar sebagai catatan, tetapi program itu dapat dikerjakan demi untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk pembangunan tempat sekolah minggu. Dan saat ini Tuhan yang akan segera dilaksanakan. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah memberkati, bahkan Tuhan akan terus memberkatinya untuk pembangunan tempat sekolah minggu. Kami berdoa ya Tuhan supaya tempat ini sungguh-sungguh menjadi tempat untuk menanamkan fondasi yang baik, yang kuat di dalam Tuhan, sehingga anak-anak ya Tuhan senantiasa mereka teguh imannya di dalam Tuhan melalui sekolah minggu, melalui setiap pengajaran yang mereka terima, sehingga telah mereka menjadi orang yang senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bahkan mereka mengerti akan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga ya Tuhan mereka nanti juga menjadi generasi penerus yang gemilang di dalam mereka melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih pula ya Tuhan untuk pribadi-pribadi ataupun gereja yang sudah ikut ambil bagian di dalam pembangunan tempat sekolah minggu. Ya Tuhan, Kau berkati mereka di dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Tuhan berkati apa yang telah mereka korbankan. Dan Tuhan berkati pelayanan mereka. Tuhan berkati kehidupan mereka hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk perkembangan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, jikalau ada orang-orang yang sudah menyatakan diri ingin mengikut Tuhan, mau percaya kepada Tuhan, walaupun saat ini belum berani dengan terang-terangan menyatakan diri menjadi orang percaya. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan Engkau yang akan senantiasa meneguhkan imannya, Tuhan yang akan menguatkannya, dan Tuhan yang akan berkatinya, sehingga pada waktu nanti orang ini dapat membawa seluruh anggota keluarganya kepada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami juga berdoa apa yang direncanakannya keluarga ini ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkatinya, sehingga mereka terlaksana apa yang mereka rencanakan ini terlaksana dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka putuskan itu semua dapat menjadi berkat bagi keluarga maupun bagi lingkungannya. Terima kasih ya Tuhan. Karena itu Tuhan, dan terus berdoa biar Tuhan terus kuatkan dan Tuhan terus menyertainya pribadi ini yang mengaku diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, untuk proses berikutnya apa yang akan dikerjakan, kiranya Tuhan tolong Kau yang memberkatinya. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini Tuhan. Kami juga mendoakan bagi jemaat Tuhan yang lansia. Kami mendoakan untuk Mbah Diem, kami berdoa ya Tuhan, juga untuk Mbah Kartun, untuk Pak Rin. Demikian juga ya Tuhan untuk kita ya Tuhan, dan juga mendoakan untuk anak-anakmu yang saat ini belum bisa hadir dikarenakan faktor usia dan kesehatan mereka. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, tolong walaupun mereka saat ini terhalang di dalam mengikuti ibadah, namun kami percaya bahwa tangan kasih Tuhan
Pertolongan Tuhan tidak akan terhalang oleh apapun. Karena itu Tuhan tetap kuatkan mereka di dalam mengikut Tuhan. Dan juga mendoakan bersatu ya Tuhan untuk saudara terkasih kami, Bapak Pol yang sudah lanjut usia juga, dengan Tuhan sebuah tolong kekuatan senantiasa dalam mengikut Tuhan. Dan kami bersyukur di usia yang lanjut ini Bapak Pol senantiasa setia di dalam mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Tuhan terus memberkatinya. Bapak di surga, demikian ya Tuhan, kami juga mendoakan bagi anak-anakmu yang lemah imannya. Kami mohon Tuhan untuk teguhkan mereka kembali, sehingga mereka mengingat akan kasih Tuhan, dan mereka akan menyatakan kasih itu di dalam menyembah memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami pada saat ini juga berdoa menyerahkan untuk ya Tuhan gereja-gereja Tuhan yang lain. Kami mendoakan untuk PKA Lini. Kami berdoa Tuhan kau juga memberkati supaya bertumbuh dan berkembang, semakin banyak orang yang dimenangkan, semakin banyak orang yang mengikut Tuhan. Demikian juga Tuhan tolong berikan hikmat bijaksana kepada setiap hamba Tuhan yang lain Tuhan yang ada di PKA Lini, PKA Pusat. Demikian juga ya Tuhan untuk kebutuhan hamba Tuhan yang ada di Sumber Asri. Ya Tuhan tolong kau memberkatinya, karena hamba-Mu Bapak Pendeta Petrus bersama Ibu kami berdoa Tuhan, kami mengerti keadaan mereka yang sudah sakit-sakitan. Karena itu Tuhan kami juga berdoa agar Tuhan kuatkan dan Tuhan punya mengasihinya. Demikian juga ya Tuhan untuk anaknya, untuk saudara Yohan, ya Tuhan pulihkan keadaannya dan Tuhan Engkau menolong dia sehingga dia senantiasa boleh hidup sebagaimana yang seharusnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan menyerahkan pekerjaan Tuhan yang ada di Purworejo, dan juga Tuhan betul berkati sehingga pekerjaan Tuhan di sana walaupun secara manusia itu terlihat besar, tapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil untuk dapat menumbuh kembangkan pekerjaan Tuhan yang ada di sana. Karena itu pakailah hamba-Mu Yulita yang ada di sana untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat bagi lingkungannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi untuk pertumbuhan pekerjaan Tuhan di berbagai tempat ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang ada di Indonesia, dan Tuhan terus memberkati sehingga pekerjaan Tuhan di Indonesia semakin bertumbuh dan berkembang. Dan kami boleh bersuka cita orang-orang yang membenci Tuhan, mereka yang senantiasa ingin menjaga pekerjaan Tuhan, justru mereka yang saat ini menjadi orang-orang yang percaya pada Tuhan. Mereka mengenal, mereka semakin mengasihi Tuhan dan meninggalkan akan kepercayaan lamanya dan menjadi pengikut Tuhan setia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati pekerjaan Tuhan di Indonesia ini. Kami berdoa untuk pemerintah negara kami, ada presiden hingga RT RW, dan serahkan dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, tolong berikan hikmat bijaksana pada para pemimpin kami sehingga membawa bangsa ini semakin dewasa, semakin sejahtera dan adil dan makmur. Terima kasih Tuhan, lindungi bangsa kami dan berkati bangsa kami. Terpujilah engkau Tuhan, dan menyerahkan untuk semua doa permohonan kami kepada Tuhan, dan acara selanjutnya ibadah kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Dan Tuhan senantiasa menolong dan memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih yang telah memimpin dalam doa-doa saat ini. Saya Tuhan sendiri yang akan memberkati dimanapun Bapak mencari berada. Tuhan selalu beserta. Dan untuk selanjutnya yaitu persembahan yang terbuka sama persembahan. Sa
Kami ucap syukur kepada Tuhan karena perkenanan Tuhan, karena kelayakan daripada Tuhan. Tuhan mengizinkan kami boleh melewati ibadah kami pada pagi hari ini. Sungguh itu adalah anugerah daripada Tuhan. Mengucap syukur buat penyertaan Tuhan. Mengucap syukur buat pimpinan Tuhan dalam jalannya ibadah kami pada pagi hari ini. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita kami sekalian. Kiranya Tuhan adalah damai sejahtera, Gembala Agung kita yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan kita dalam hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kiranya Tuhan berkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyari kita dengan wajah-Nya dan beri kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan berikan kita damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.